Dengan menyelesaikan materi pembelajaran sampai selesai, rekan-rekan akan siap untuk memulai bisnisnya di online. Mari kita mulai. Perkenalkan, nama saya Julian Felicio Rico. Saya adalah seorang digital marketing strategis yang kegiatan saya membantu UKM ataupun perusahaan-perusahaan untuk memulai bahkan untuk menjadi sukses bisnisnya di online. Saat ini saya akan berbagi materi yang bertemakan berkelit dari COVID-19 dengan bisnis online. Oke, untuk di awal saya menampilkan sebuah gambar. Ada dua buah gambar binatang, yang satu adalah dinosaurus, yang berikutnya adalah kecoa. Dari kedua binatang ini, menurut rekan-rekan, mana yang paling kuat? Dapat kita lihat, seekor dinosaurus itu mempunyai badan yang jauh lebih besar daripada kecoa, lalu memiliki suara yang jauh lebih keras dari kecoa. Sedangkan kecoa ukurannya sangat kecil, sangat aktif, dan saat ini masih bisa kita temukan. Kecoa masih bisa kita temukan di kondisi kita saat ini. Berada di sekitar kita, dia dapat hidup di tempat yang gelap, ataupun basah, ataupun kondisi apapun dia tetap hidup. Sedangkan dinosaurus sudah tidak dapat kita temukan lagi untuk kondisi saat ini. Ketika kondisi saat ini, katakanlah pandemi COVID-19 saat ini, kita dituntut untuk harus tetap sukses, untuk tetap ada, tetap hidup, dan tetap menjalankan kegiatan kita, baik di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, maupun beribadah di rumah. Nah, dari dua perspektif gambar dinosaurus dan kecoa ini, dapat kita lihat, bisa dikatakan untuk lebih kuat saat ini dan masih hidup dan masih ada, itu adalah kecoa. Kenapa saya bilang itu lebih kuat? Karena kondisi itu kita bisa lihat, sedangkan dinosaurus sudah tidak kita temukan lagi saat ini. Kondisi yang dapat beradaptasi dimanapun, baik itu di tekanan apapun, dan tetap membuat kita bisa hidup, itu disebut dengan adaptasi. Semakin kuat kita beradaptasi di lingkungan apapun, itu membuat kita akan terus hidup. Begitupun dengan bisnis. Bisnis yang saat ini yang banyak mengalami penurunan ketika kondisi COVID-19 ini, yang harus berada di rumah, dan membuat kita pun harus beradaptasi. Lalu kita harus beradaptasi melalui apa? Melalui yang salah satunya adalah online. Nah, kita pun akan menemukan potensi-potensi bisnis seperti apa ketika berada dalam kondisi COVID-19 ini. Kita lihat potensinya. Ada dua kategori besar potensi yang menimbulkan keuntungan dan juga potensi yang menimbulkan kerugian. Yang paling utama atau paling besar menimbulkan keuntungan di dalam kondisi COVID-19 ini adalah kategori bisnis yang berada di kategori medical supply and services. Contohnya apa? Contohnya adalah rumah sakit ataupun alat-alat yang mendukung kegiatan di rumah sakit. Contohnya misalnya APD, misalnya obat-obatan, lalu misalnya alat-alat pernapasan, contohnya seperti demikian. Itu yang dibutuhkan untuk kondisi saat ini. Karena apa? Karena banyak dibutuhkan, atau istilahnya banyak demand-nya, maka dengan kondisi ini akan lebih banyak menimbulkan keuntungan, potensi keuntungan bagi kita yang bergerak di bisnis medical supply and services. Lalu berikutnya ada food processing and retail. Nah, walaupun kita berada dalam rumah, kita harus tetap bisa hidup dengan cara apa? Ya, kita harus tetap makan. Makanya bisnis yang menyediakan makanan itu masih akan tetap menimbulkan potensi keuntungan. Berikutnya adalah personal and healthcare. Contohnya seperti apa? Contohnya alat yang dibutuhkan sehari-hari, misalnya sabun, lalu misalnya shampoo, lalu misalnya saat ini yang sangat dibutuhkan adalah hand sanitizer, disinfektan, lalu masker. Nah, itu yang mendukung kita untuk tetap berada bisa dalam rumah. Lalu kategori berikutnya adalah ICT. ICT itu apa? ICT adalah Information, Communication, and Technology. Sesuatu yang berhubungan dengan teknologi informasi, itu yang akan masih menimbulkan potensi keuntungan untuk
rekan-rekan yang berada di kategori bisnis tersebut. Contohnya apa? Contohnya koneksi internet, lalu penyedia jasa-jasa video online atau video streaming, lalu penyedia pembelajaran secara online. Sesuatu yang berhubungan dengan online itu masih bisa menimbulkan potensi keuntungan. Lalu yang berikutnya lagi adalah e-commerce. E-commerce itu sederhananya adalah toko online atau berjualan melalui online, itu pun masih menimbulkan keuntungan bagi rekan-rekan yang berada dalam bisnis kategori tersebut. Kenapa? Karena dengan e-commerce atau toko online tersebut, rekan-rekan tidak perlu bertemu tatap muka langsung dengan orang. Rekan-rekan hanya bisa berkomunikasi melalui media-media yang ada di online dan bisa tinggal mengirimkan produk-produk ataupun barang yang rekan-rekan jual melalui toko online atau e-commerce. Lalu satu persatu, lalu agriculture semakin menurun, oil dan gas, dan yang penurunan paling tinggi adalah tourism and leisure. Itu yang potensi kerugiannya sangat besar. Karena ketika kita berada di kondisi COVID-19 ini, kita tidak bisa kemana-mana, sedangkan kategori bisnis tourism and leisure itu mewajibkan orang untuk hadir berada di lokasi tersebut. Jadi inilah potensi yang menimbulkan potensi yang merugikan berada di kategori ini. Nah, apabila rekan-rekan berada di dalam kategori bisnis yang kategori tourism and leisure, sudah sebaiknya berpikir kembali untuk melakukan perubahan bisnis rekan-rekan semua, atau bisa dikatakan mulai beralih ke dalam bisnis-bisnis dengan kategori yang menimbulkan potensi keuntungan yang lebih baik, seperti itu. Terus berikutnya kita masuk ke dalam consumer shifting. Apa itu consumer shifting? Consumer shifting itu adalah pola-pola yang dilakukan oleh konsumen di dalam kondisi COVID-19 ini, yang awalnya harus bisa berada di rumah atau keluar dari rumah, sekarang tetap berada di dalam rumah. Dan pola-pola konsumer ini atau cara konsumen ini menikmati produk atau jasanya mulai mengalami perubahan. Kita lihat dari yang sebelah kiri, stay at home lifestyle. Gaya hidup baru, tinggal di rumah dengan aktivitas working, living, and playing karena adanya social distancing. Karena kondisi kita tidak bisa kemana-mana, kita bekerja dari rumah, lalu belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Ini adalah pola-pola saat ini yang menjadi, kalau bisa dikatakan, pola hidup yang kita lakukan saat ini. Lalu berikutnya, bottom of the pyramid. Maksudnya apa? Mengacu ke piramida Maslow, konsumen kini bergeser kebutuhannya dari puncak piramida, yaitu sebelum kondisi COVID-19, puncak piramida itu di dalam piramida Maslow, paling tinggi itu adalah aktualisasi diri. Contohnya apa? Ketika kondisi sebelum terjadi krisis, konsumen kita sering keluar rumah atau berjalan-jalan atau traveling, lalu memfoto posisinya berada di mana, di lingkungan seperti apa, lalu diposting ke dalam sosial media. Itu yang paling tinggi sebelum krisis. Contohnya kita makan di restoran, kita foto, kita pamerkan. Itu yang disebut dengan aktualisasi. Lalu di kondisi krisis seperti ini terjadi perubahan. Yang paling tinggi itu yang penting adalah bisa makan, sehat, dan tetap hidup, seperti itu. Itulah pola-pola piramida yang terbalik perubahannya. Lalu yang berikutnya adalah go virtual. Go virtual dengan kondisi COVID-19 ini, konsumen menghindari kontak fisik manusia, mereka beralih menggunakan media virtual atau digital. Contohnya apa? Contohnya kita bisa belajar dari rumah, lalu kita meeting dari rumah, kerja dari rumah. Contohnya juga rekan-rekan saat ini yang melakukan pembelajaran melalui online, video streaming ini yang pola-pola yang dilakukan oleh masyarakat saat ini di kondisi krisis. Lalu berikutnya adalah empathic society. Maksudnya apa? Maksudnya di kondisi COVID-19 ini, masyarakat kita menjadi lebih
penuh empati, penuh welas asih, dan penuh akan syarat akan solidaritas sosial. Dan itu pun dipermudah ketika kita ingin membantu rekan-rekan medis dalam bentuk misalnya sumbangan ataupun uang. Sekarang disediakan fasilitas-fasilitas atau fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan untuk mempermudah. Contohnya seperti kitabisa.com ataupun ayobergerak.id. Nah, itu adalah media-media yang mempermudah kita untuk membantu rekan-rekan atau membantu masyarakat lainnya yang membutuhkan. Nah, lalu kita masuk, kenapa perlu sih bisnis online? Yang paling pertama kita lihat, kondisi mendesak di situasi pandemi. Jelas, kondisi ini mendesak kita untuk kita bisa berbisnis di online. Yang awalnya rekan-rekan itu berbisnis, misalnya katakan restoran, itu memungkinkan untuk para calon konsumen ini harus hadir ke dalam restorannya untuk makan di tempat. Sekarang kita harus merubah konsepnya, kita harus beradaptasi, kita harus berkelit dengan kondisi seperti itu. Kita harus bisa menggunakan online untuk memaksimalkan bisnisnya kita. Seperti itu. Lalu kedua, perkembangan teknologi informasi. Dengan perkembangan teknologi ini memudahkan kita untuk berbisnis di online. Contohnya apa? Pengguna smartphone sudah banyak saat ini. Lalu teknologi dalam bentuk koneksi internet sudah sangat cepat, sudah sangat tinggi sekali dan mudah digunakan, membuat kita perlu untuk memulai bisnisnya di online. Lalu berikutnya, lebih dari setengah penduduk Indonesia menggunakan internet. Nah, ini penting. Online itu berhubungan dengan koneksi internet, dan ternyata lebih dari setengah penduduk Indonesia sudah menggunakan internet dan sudah mulai paham menggunakan cara menggunakan internet. Saya akan tunjukkan datanya nanti. Tanpa batasan geografis. Nah, contohnya saat ini teman-teman yang punya bisnis di Jakarta, ya, misalnya seperti itu, dan bisnis teman-teman atau rekan-rekan bisa dilihat di luar dari Jakarta. Misalnya katakanlah dari Jabodetabek ataupun ke bagian Jawa, bagian tengah misalnya Jawa Tengah, ataupun di luar dari pulau Jawa. Jadi bisa dikatakan dari Sabang sampai Merauke, calon konsumen bisa kita dapatkan karena tanpa ada batasan geografis. Berikutnya tidak terbatas waktu. Yang biasanya kita contoh kita buka restoran, buka toko yang jangka waktunya misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sedangkan dengan bisnis online kita bisa 24 jam. Bisnis kita bisa dilihat oleh calon konsumen kita. Cenderung lebih mudah diupdate, lebih mudah ditata. Relatif lebih murah atau tanpa biaya. Nah, ini nanti akan saya bagikan alasannya kenapa tanpa biaya seperti itu. Dibandingkan lebih murah dibandingkan kalau misalnya kita punya bisnis secara offline. Tidak perlu punya produk sendiri, nah, kita bisa menggunakan produk orang lain yang kita tawarkan atau kita jualkan kepada calon konsumen kita. Terakhir, kompetitor Anda sudah melakukannya. Jadi kalau apabila Anda tidak melakukannya, Anda akan ketinggalan karena kompetitor Anda sudah melakukannya. Oke, sekarang kita masuk datanya. Nah, ini datanya penduduk Indonesia sampai Januari 2020, data yang saya dapatkan, itu penduduk Indonesia sampai 272 jiwa. 272 juta jiwa. Sedangkan pengguna mobile phone atau pengguna smartphone, pengguna handphone ada 338 juta. Kok bisa lebih besar atau lebih banyak dari penduduknya sendiri? Ya, artinya satu orang bisa memiliki lebih dari satu buah handphone. Saya juga yakin rekan-rekan semua yang mempelajari atau ikut belajar di sini memiliki handphone yang lebih dari satu. Karena saya mendapatkan datanya seperti demikian. Lalu berikutnya internet user. 175 juta jiwa Indonesia sudah menggunakan internet. 64% atau lebih dari setengah penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Jadi sudah aware, sudah paham bagaimana cara menggunakan internet. Berikutnya, aktif di sosial media. Nah, ini 160 juta penduduk Indonesia sudah menggunakan sosial media.
atau 59% penduduk Indonesia sudah menggunakan sosial media. Oke, kita masuk. Nah, di online, apa sih yang biasanya terdengar atau terlihat atau berada di pikiran rekan-rekan semua ketika kita menggunakan kata online? Yang utamanya biasanya yang kita tahu adalah sosial media. Baik itu Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Nah, ini saya yakin WhatsApp rekan-rekan semua pasti sudah menggunakannya sehari-hari. Ini yang biasa kita berada di pikiran kita, ada top of mind-nya kita ketika kita mendengar kata online. Berikutnya adalah marketplace. Nah, ketika rekan-rekan berbisnis di online, rekan-rekan pun perlu menggunakan yang namanya marketplace ini. Ini pun saya yakin rekan-rekan sudah pernah mendengar sebelumnya, baik itu Lazada, Blibli, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan yang lainnya. Namun data yang saya dapatkan, ketika pengguna internet di Indonesia yang paling banyak digunakan nomor 1 itu adalah google.com. Ini adalah website yang sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia ketika dia melakukan online atau berinteraksi di online. Dia melakukan browsing di dalam google.com, mereka mencari informasi yang berhubungan dengan kebutuhannya. Baik itu untuk belajar, baik itu untuk membeli produk, ataupun untuk mencari informasi lainnya, itu di google.com. Berikutnya adalah YouTube. Nah, ini cukup menarik. YouTube itu adalah streaming video. Yang kita tahu, streaming video itu memerlukan koneksi internet yang lebih cepat, dan ternyata masyarakat Indonesia sudah terbiasa menggunakan YouTube atau streaming video. Lalu berikutnya adalah Facebook. Facebook adalah sosial media, Tribun News itu adalah media, itu adalah portal media informasi, begitupun detik.com, instagram.com, whatsapp.com, newsweb.com, kompas.com, twitter.com. Nah, dari 10 website yang sering dikunjungi masyarakat Indonesia, dapat kita lihat hampir setengahnya itu adalah sosial media. Ya, artinya apa? Artinya pengguna internet di Indonesia sudah terbiasa menggunakan sosial media. Lalu kita masuk ke dalam data sosial media. Sosial media yang paling banyak digunakan saat ini adalah YouTube. Sampai 88% masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan internet itu sudah menggunakan YouTube. Berikutnya adalah WhatsApp, 84%, cukup mendekati dengan YouTube, hampir sama. Berikutnya adalah Facebook, Instagram, Twitter, Line, Facebook Messenger, dan yang lainnya ke bawah. Artinya apa? Artinya dengan banyaknya menggunakan YouTube, WhatsApp, Facebook, dan Instagram, masyarakat Indonesia atau pengguna internet di Indonesia sangat senang bersosialisasi atau sangat senang menggunakan fasilitas-fasilitas untuk bersosialisasi di dalam online. Lalu kita bahas satu persatu. Kita bedakan satu persatu antara YouTube, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Yang pertama, kita lihat ini adalah fungsi yang gratis yang bisa kita gunakan di dalam sosial media. Semua menyediakan platform ini kita gunakan secara gratis. Artinya apa? Kita bisa gunakan tanpa biaya, seperti itu. Baik YouTube, Facebook, Instagram, maupun WhatsApp. Lalu berikutnya adalah skills untuk menggunakannya. Nah, kalau YouTube, kalau kita misalnya untuk membuat sebuah konten YouTube, kita perlu skill lebih tinggi karena kita perlu menggunakan video dan strategi editing dan segala macam. Sedangkan Facebook lebih cenderung lebih untuk beginner, Instagram dan WhatsApp pun seperti demikian. Kita bisa posting teks ataupun gambar di dalam Facebook, Instagram maupun WhatsApp. Lalu jangkauannya itu kalau YouTube biasanya berdasarkan kata kunci. Nah, cenderung kita mencari sesuatu di dalam YouTube itu melalui search-nya atau pencariannya, lalu dengan kata kunci tertentu akan menampilkan yang sesuai dengan kita butuhkan. Itu kata kunci di dalam YouTube. Sedangkan Facebook biasanya cenderung menggunakan iklan atau pertemanan di antara temannya kita. Instagram bisa menggunakan hashtag dan juga iklan. Sedangkan WhatsApp hanya jangkauannya berdasarkan teman-teman kita saja yang berada di dalam list kontak handphonenya kita.
Lalu segmentasi usianya, YouTube itu semua usia dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa pun menggunakan YouTube. Bahkan anak-anak sekarang pun sudah terbiasa menggunakan YouTube seperti itu. Lalu Facebook itu lebih ke usia 13 ataupun sampai usia yang cukup mature. 13 sampai kurang lebih sampai 55 tahun masih menggunakan Facebook. Bahkan 60 tahun pun masih menggunakan Facebook. Lalu Instagram itu usianya biasanya lebih dewasa. WhatsApp itu juga segala usia sudah menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi. Social economy segmennya. Nah, YouTube itu dari kelas C sampai A. Maksudnya apa? Nah, di dalam marketing ada namanya social economy segment dari kategori E sampai A. Contohnya apa? Misalnya sederhananya E itu kategori yang ketika mereka untuk buat makan sehari-hari saja sudah sulit. Itu kategori segmen yang E, ekonomi segmen yang E. Lalu yang D, mereka sudah punya cukup uang untuk kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasar hidupnya, contohnya adalah buat makan. Sedangkan kategori C sudah mempunyai kelebihan, misalnya setelah mereka cukup makan, mereka cukup untuk membeli produk yang mereka inginkan, seperti itu. Lalu yang B sampai yang A itu yang paling tinggi, istilahnya ekonomi segmen yang paling tinggi yang mempunyai keuntungan atau mempunyai materi yang cukup besar. Contohnya mereka bisa mempunyai mobil mewah, rumah mewah, ataupun bisa punya pesawat dan yang lainnya. Nah, ekonomi segmennya di YouTube itu segmennya di C sampai di A, Facebook itu D sampai B, Instagram itu C sampai A, dan WhatsApp itu dari D sampai A. Terus berikutnya business page. Nah, ini uniknya. Sosial media itu sebenarnya diciptakan untuk kita bersosialisasi melalui media-media tersebut. Tapi cenderung pengguna sosial media dan khususnya di Indonesia digunakan untuk berjualan, ya, berdagang. Itu yang cenderung digunakan oleh masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, karena seperti itu, masing-masing sosial media menyediakan satu buah atau kanal khusus untuk bisnisnya. Makanya YouTube punya bisnis channel yang khusus untuk YouTube, Facebook punya fans page-nya, Instagram punya business page, dan WhatsApp punya WhatsApp bisnis. Ini yang bisa digunakan untuk membedakan yang biasa kita berkomunikasi sehari-hari ataupun yang lainnya kita bisa gunakan untuk berbisnis. Sedangkan lalu apalagi editorial image. Nah, Instagram punya fasilitas filtering, sedangkan yang lain tidak ada. Editorial video. Nah, ini Instagram dan YouTube punya fasilitas untuk mengedit video kita. YouTube sifatnya sangat kompleks sekali. Kita bisa cut, kita bisa potong-potong dari konten videonya kita. Instagram hanya filtering dan yang lainnya tidak ada fungsi yang lain. Video durasi. YouTube bisa unlimited, Facebook bisa unlimited, Instagram maksimal 1 menit untuk di feed-nya. Tapi sekarang ini sudah fasilitas Instagram TV yang bisa lebih dari 1 menit, kurang lebih sampai 1 jam. Sedangkan WhatsApp kita hanya bisa mengirimkan video itu paling maksimal dengan 16 MB. Lebih dari sana tidak bisa kapasitasnya. Lalu feature-nya apalagi unlimited video di YouTube. Facebook itu bisa link in content, lalu Instagram bisa Insta Story ataupun IGTV, WhatsApp, kalau WhatsApp bisnis ada namanya katalog, ada juga namanya WhatsApp Story. Ini yang akan kita bahas nanti lebih detail lagi. Lalu marketplace. Nah, marketplace seperti kita tahu, marketplace itu adalah bisa dikatakan itu adalah pasar, cuma pasarnya di online. Tempat terjadi penjualan dan pembelian di sana. Tempat terjadi transaksi di online. Nah, marketplace ini yang saat ini ada di Indonesia, nomor 1 itu paling banyak dikunjungi, nomor 1 adalah Shopee ternyata. Dalam 1 bulan pengunjungnya bisa sampai 72.900.000 sekian. Artinya apa? Artinya sangat banyak calon pembeli berada di dalam Shopee. Berikutnya adalah Tokopedia yang per bulannya sampai 67.900.000 sekian pengunjungnya. Bukalapak 39 juta sekian. Lalu Lazada 28 juta sekian.
makin lama makin turun. Artinya apa? Artinya ketika berada di pasar, kita tahu potensi pembelinya itu sangat tinggi karena sangat banyak dan memungkinkan produk kita mudah dicari oleh calon pembeli di sana. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan juga oleh rekan-rekan semua dari marketplace ini. Kenapa? Karena sebagian besar ini pun adalah gratis, bisa digunakan. Kita bandingkan 5 yang terbesar: Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada ini adalah gratis. Kita bisa memanfaatkannya, kita bisa memposting atau menampilkan produk-produk penjualan kita di dalam marketplace tersebut. Sedangkan Blibli ada biayanya 5-10% dari penjualannya dalam bentuk komisi untuk Blibli. Seperti itu. Lalu produknya, nah tampilan produknya Shopee hanya bisa 5.000 sampai 10.000, tergantung kategori kita di dalam Shopee. Tokopedia bisa 500 sampai unlimited, tergantung kategori juga, dan saya yakin 500 pun itu sudah sangat luar biasa banyak dan bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan sekalian. Bukalapak, Lazada, dan Blibli unlimited, tidak ada batas, semakin banyak sebanyak-banyaknya produk yang bisa kita tampilkan di dalam marketplace tersebut. Lalu payment itu Shopee cenderung 2-8 hari, Tokopedia 2 hari, minimal 2 hari, Bukalapak 2 hari, Lazada per minggu ditambah 2 hari, Blibli 2 kali dalam 1 bulan atau 2 minggu dalam 1 kali. Ini kenapa? Karena ketika kita menggunakan marketplace, pembeli membeli produk kita dan membayar produk kita itu melalui marketplace tersebut. Uang tersebut tidak akan sampai atau masuk ke dalam rekening kita. Tidak bisa kita langsung terima sebelum pembeli itu menerima produk kita berada di tangan mereka. Seperti itu. Makanya biasanya dalam waktu pengiriman antara 2-8 hari. Bahkan paling cepat kita bisa menggunakan ojek online. Itu yang biasanya dalam kurang lebih dalam 1 hari kita bisa dapat, pembeli sudah menerima produknya dan kita bisa dapat pembayarannya masuk ke dalam rekeningnya kita. Itu perbedaannya di sana. Lalu QC. Nah, QC ini adalah quality control. Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu cenderung real time. Produk kita tampilkan, gambar kita tampilkan bisa langsung tampil di dalam Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Sedangkan Lazada dan Blibli mereka perlu quality control dulu. Mereka perlu memastikan dulu postnya kita atau gambar kita ataupun isi dari produk kita itu memang layak untuk dijual, seperti demikian. Kalau tidak layak, mereka akan menyuruh kita untuk merubahnya kembali. Sedangkan Shopee, Tokopedia, Bukalapak bisa langsung publish, tetapi ketika menyalahi aturan mereka dalam perjalanannya, produk kita bisa dihapus oleh marketplace tersebut. Beriklan. Shopee, Tokopedia menyediakan fungsi untuk beriklan supaya lebih mudah dicari lagi oleh pengguna marketplace tersebut. Sedangkan Lazada dan Blibli tidak ada. Lalu delivery cost. Nah, cenderung dari marketplace ini hampir semuanya itu untuk biaya pengiriman dibebankan kepada pembeli. Tetapi keuntungannya menggunakan marketplace, mereka kadang mau menyediakan promosi-promosi dalam bentuk misalnya ongkos kirim gratis ditanggung oleh marketplace tersebut. Ini yang bisa menjadi keuntungan buat kita. Jadi kita tidak perlu menyediakan biaya pengiriman dan pembeli pun tidak perlu mengeluarkan biaya pengiriman. Lalu berikutnya adalah dropship. Nah, apa itu dropship? Ini yang sangat menarik. Dropship ini disediakan oleh Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Artinya apa? Artinya ketika kita bisa membeli produk Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak, dan kita bisa kirimkan kepada orang lain menggunakan nama kita, tanpa menggunakan nama Shopee, Tokopedia, ataupun Bukalapak. Jadi ini bisa kita manfaatkan. Kita bisa menjual kembali produk-produk di dalam marketplace Shopee dan Tokopedia dan Bukalapak kepada orang lain di luar dari marketplace tersebut dengan kita dengan cara dropship ini. Jadi ketika contohnya
saya menjual produk di dalam Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak, menjual di Instagram, katakanlah begitu. Calon pembeli yang mereka tahu adalah membeli melalui saya atau melalui kita. Tapi ketika calon pembeli itu membeli produknya kita, saya akan membeli lagi di marketplace tersebut. Lalu saya kirimkan kepada pembeli langsung melalui marketplace tersebut atas nama kita. Nah, ini jadinya pembeli tidak tahu kita mengambil produknya dari mana. Ini keuntungannya dari dropship. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua. Lalu berikutnya adalah feature smartphone prioritas yang menggunakan handphone akan diuntungkan. Ada namanya COD. COD itu adalah cost on delivery. Pembeli itu bisa membayar ketika barang mereka terima atau baru membayar ketika barang diterima. Nah, ini yang lebih meyakinkan kepada calon pembeli. Kenapa? Karena calon pembeli tidak perlu mengeluarkan jumlah uang dahulu sebelum barang diterima. Bukalapak punya fitur nego, Lazada ada COD atau COD. Blibli social media engagement-nya yang luar biasa mereka manfaatkan. Oke, sekarang kita bandingkan antar marketplace dan sosial media. Mana sih yang bisa kita gunakan atau keuntungan apa yang bisa kita dapatkan dari dua kategori tersebut? Marketplace dari sisi market ya. Marketnya sudah terbentuk. Ya, namanya itu pasar, berarti semua orang sudah ada di sana. Sosial media, kita perlu menciptakan pasar itu sendiri. Ya, memang sosial itu banyak digunakan. Sosial media banyak digunakan, tetapi belum tentu orang bisa menemukan produknya kita. Makanya kita perlu menciptakan market kita sendiri. Kita perlu menciptakan bersosialisasi dengan pengguna-pengguna sosial media lainnya. Kita perlu menggunakan iklan dan yang lainnya untuk mempermudah kita supaya ditemukan oleh calon pembeli. Makanya bedanya di sana kalau dari marketplace itu sudah terbentuk, sosial media kita perlu bentuk sendiri, menciptakan market sendiri. Lebih untung di marketplace. Lalu dari sisi trust atau kepercayaan. Nah, di marketplace pembeli atau calon pembeli akan lebih yakin karena mereka sudah percaya dengan nama-nama besar tersebut, baik Shopee, baik Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli dan maupun yang lainnya. Sedangkan sosial media kita perlu bentuk dulu kepercayaannya dari sisi calon pembeli. Dari sisi apa? Misalnya sudah produk kita pernah jual, lalu kita tampilkan di sana, lalu misalnya testimoni dari pembeli-pembeli sebelumnya, lalu yang lainnya dari bentuk gambar dan segala macam. Dengan begitu kita perlu bentuk dulu supaya menimbulkan trust dari calon pembeli di dalam sosial media. Karena kalau sosial media cenderung mereka tidak akan langsung membeli walaupun mereka suka dengan produk kita. Mereka akan mereview dulu dari postingan-postingan kita sebelumnya. Bagaimana isinya, bagaimana gambarnya, bagaimana testimoni dari pembeli sebelumnya, seperti itu. Lalu payment. Nah, payment dari marketplace itu melalui pihak ketiga. Mereka terima dulu, pembeli menerima barangnya dulu, ketika mereka terima baru mereka bayar. Ataupun mereka bayar dulu, mereka terima barangnya, mereka pastikan sudah diterima, lalu dari marketplace tersebut bisa kita tarik uangnya. Jadi biasanya butuh beberapa step dahulu baru bisa kita terima uangnya. Sedangkan sosial media, biasanya kita bisa minta calon pembeli untuk transfer dulu ke rekening kita. Jadi uang kita terima dahulu, baru produk kita kirim. Sedangkan marketplace itu kebalikannya. Ya, nah kalau diuntungkan saat ini dengan payment ini sosial media lebih diuntungkan. Lalu promotion, marketplace sudah menyediakan promosinya, contohnya ongkos kirim, promo, diskon dan segala macam. Sedangkan sosial media kita perlu melakukannya sendiri. Kita bisa memberikan ongkos kirim dengan biaya yang kita ditanggung oleh pemilik produk atau penjualnya gitu. Sedangkan marketplace bisa menyediakan promo-promo seperti itu. Brand awareness lemah untuk marketplace. Dengan sosial media tidak terbatas. Kenapa saya katakan itu lemah? Marketplace itu walaupun banyak calon pembelinya, banyak yang menggunakan, banyak juga yang berjualan di sana. Otomatis kita memiliki kompetitor di dalamnya yang sangat mudah ditemukan oleh calon pembeli.
satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Makanya ketika kita berjualan di dalam marketplace, cenderung yang lebih dibandingkan itu adalah dari sisi harga. Mana yang lebih murah, bukan siapa kita. Itu di marketplace. Sedangkan sosial media, kalau kita bisa membentuk siapa kita bisa menjual produk kita harganya lebih tinggi dari yang lainnya. Seperti itu. Semakin kita terpercaya, kita bisa menjual produk kita lebih mahal. Itu bedanya dari sisi brand awareness. Marketing program juga itu dari marketplace sudah disediakan, sosial media kita ciptakan sendiri, competition itu tinggi, tadi saya katakan kompetitor cukup banyak, sosial media menengah atau rendah. Kenapa saya katakan lebih cenderung menengah? Karena ketika di sosial media tidak bisa tampil langsung semuanya menjual produk yang sama. Sedangkan di marketplace bisa tampil langsung siapa saja atau kompetitor yang lainnya menjual produk yang sama. Itu kompetisi. Lalu sustainability. Nah, sustainability di marketplace itu rendah. Sosial media itu menengah. Kenapa saya katakan marketplace itu rendah? Contohnya begini. Ketika kita menjual produk kita di dalam marketplace dan produk kita laku, banyak yang membeli, otomatis marketplace tersebut mempunyai data. Data penjualan kita. Mereka punya data konsumen yang kita. Mereka mempunyai data tersebut. Ketika mereka punya data, mereka bisa melakukan cara misalnya dengan produk yang sama, mereka beli produknya di tempat lain atau mereka kembangkan di tempat lain, mereka jual sendiri di marketplace dengan harga yang bisa lebih murah. Kenapa? Karena bisa mereka membeli produk jauh lebih besar, jauh lebih banyak, otomatis mereka dapat harga belinya yang lebih murah, mereka jual sendiri. Seperti itu. Makanya saya katakan sustainability ini sangat rendah di marketplace. Tapi cukup baik untuk kita gunakan untuk saat ini. Tapi untuk jangka panjang, untuk memikirkan sosial media atau channel yang lainnya. Fee-nya itu gratis, tanpa biaya menggunakan marketplace atau rendah. Contohnya tadi, sampai 8% di Blibli. Sedangkan sosial media kita gunakan itu gratis, tanpa biaya. Lalu kontrolnya sangat terbatas di marketplace. Sosial media lebih tidak terbatas, maksudnya terbatas suatu saat misalnya produk kita tidak sesuai bisa diblok oleh marketplace ataupun tidak semua produk bisa kita jual dalam marketplace. Seperti itu. Sedangkan sosial media lebih tidak terbatas. Oke, berikutnya. Nah, ini ada website, ada media lainnya. Tadi kita sudah bicara dengan media marketplace, kita sudah media sosial media, sekarang ada namanya website. Apa itu website? Nah, website itu sebenarnya adalah biasa konten yang kita akses di dalam online. Sebenarnya bisa dikatakan marketplace itu atau sosial media itu sama, itu juga ada website. Cuma fungsinya itu masing-masing berbeda. Nah, ini kita bisa juga membuat toko online kita sendiri di dalam menggunakan website. Dengan kita menggunakan website, punya website kita sendiri dan kita menjual produk kita sendiri, ada keuntungan dan kelebihannya juga menggunakan website. Nah, keuntungannya apa? Kita mempunyai kendali penuh terhadap kontennya kita atau websitenya kita. Kita bisa masukkan konten apapun di dalam websitenya kita yang mau kita jual. Baik itu tata letaknya, tampilannya, kita bisa ubah, kita bisa kendali penuh di sana. Lalu kita bebas berkreasi, kita mau tampilannya seperti apa, sedangkan di sosial media ataupun di marketplace kita hanya mengikuti tampilan seperti mereka. Sedangkan di dalam website kita bisa berkreasi sesuai kebutuhannya kita. Jumlah kapasitas dapat disesuaikan. Nah, kapasitas bisa disesuaikan apabila kita mempunyai produk yang banyak, kita mempunyai data yang banyak, ya kita bisa membeli dengan membeli penyimpanan fungsi yang lebih banyak lagi. Dapat menyimpan data konsumen. Nah, ini yang penting. Kenapa saya katakan ketika kita punya data konsumen kita bisa manfaatkan kembali untuk kita menawarkan produk yang lainnya. Ataupun kita bisa untuk follow up lagi kalau misalnya dia belum menjadi konsumennya kita. Makanya saya katakan data ini sangat penting. Nah, ini keuntungannya kita bisa menyimpan data konsumen di dalam website. Dapat bertahan lama selama kita aktif melakukan biaya maintenance-nya atau membayar biaya maintenance-nya. Lebih profesional dan lebih dipercaya.
Nah, biasanya kalau kita punya website, itu kita lebih meyakinkan atau bisa dapat meyakinkan calon pembelinya kita karena kita lebih terpercaya. Lalu minusnya apa? Minusnya kita membutuhkan waktu untuk pembuatan awalnya. Nah, ini kelemahannya. Kalau kita belum bisa buat websitenya, kita bisa minta orang yang lebih ahli untuk membuatnya. Tapi minus yang lainnya adalah kita membutuhkan biaya, baik itu biaya pembuatannya ataupun biaya untuk maintenance-nya, untuk memperpanjang. Karena itu butuh domain dan hosting atau nama website kita yang perlu kita sewa, baik per bulan, baik itu per tahun dan yang lainnya. Hosting itu bisa per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun. Hosting itu adalah tempat penyimpanan datanya, sedangkan nama domainnya atau nama websitenya itu biasa kita sewa per tahun. Terus berikutnya minusnya kita perlu menciptakan pasar kita secara mandiri lagi, kita harus membuat pasarnya lagi, kita menciptakan pengunjung yang banyak lagi, calon-calon pengguna website kita harus menciptakannya sendiri. Itu kelemahannya. Nah, oke. Kita sudah tahu marketplace, sosial media, website. Nah, itu adalah channel-channel atau kanal-kanal yang bisa kita gunakan di dalam online. Baik itu keuntungan dan kerugiannya sudah dibahas tadi. Lalu langkah-langkah memulainya seperti apa? Gitu. Langkah-langkah pertama kali adalah siapkan product knowledge dan visual. Nah, ini menariknya ketika bisnis di online. Bisnis online kita hanya perlu menampilkan gambar atau visual ataupun video produknya tanpa perlu kita punya produk fisiknya. Itu keuntungan di bisnis online. Dengan kita punya visualnya, baik gambar atau videonya, kita sudah bisa berjualan atau berbisnis di online. Seperti itu. Jadi siapkan dulu visualnya atau gambarnya, dan juga product knowledge-nya. Terus berikutnya, perbanyak channel atau media promosi. Nah, seperti kita lihat tadi, ada media promosi tadi, misalnya sosial media itu ada Instagram, ada YouTube, ada WhatsApp, ada Facebook, dan yang lainnya. Lalu marketplace itu ada Tokopedia, lalu ada Bukalapak, Lazada, Shopee, dan yang lainnya. Ini bisa kita tampilkan sebanyak-banyaknya di sana. Semakin banyak channel yang kita gunakan, semakin mempermudah kita untuk mendapatkan keuntungan di online. Dan juga misalnya website, seperti itu. Mulai tawarkan produk Anda. Nah, ini yang paling penting. Kita mulai menawarkan karena sebelum kita menawarkan produknya, kita tidak tahu orang lain tidak tahu produk kita itu ada. Gitu. Makanya kita tawarkan dulu produknya. Yakinkan calon pelanggan Anda dengan percaya diri. Nah, saya balik dulu penawaran produk. Nah, ini penting untuk dipahami oleh rekan-rekan semua. Ketika kita menjual sebuah produk, jangan hanya kita menampilkan fungsi atau fitur dari produk kita, tapi kita perlu juga menampilkan benefitnya atau keuntungannya ketika pembeli menggunakan produknya kita. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita menjual produk handphone. Selain kita menyediakan fiturnya, misalnya kameranya berapa piksel, berapa megapiksel, penyimpanannya berapa giga, bisa menggunakan wifi, bluetooth, dan yang lainnya, itu adalah fitur. Itu yang kita tampilkan biasanya. Tapi yang jauh lebih penting, kita akan menampilkan benefitnya atau fungsi atau keuntungannya ketika pembeli menggunakan produk kita. Misalnya dari kamera ini, pengguna atau pembeli bisa mendapatkan hasil gambar foto yang lebih terang, lebih jelas, dan lebih bagus lagi. Itu contohnya benefit yang kita tawarkan. Lalu misalnya apa? Dengan menggunakan handphone ini, calon pembeli atau pembeli bisa berakses internet jauh lebih cepat. Seperti itu. Atau bisa menyimpan kapasitas fotonya jauh lebih besar. Nah, ini bedanya fitur atau fungsi dengan benefit yang didapatkan. Jadi semakin banyak kita tampilkan benefitnya atau kita tawarkan dari produk kita itu akan lebih meyakinkan dari calon pembeli untuk memiliki produk kita. Nah, yakinkan calon pelanggan Anda dengan percaya diri. Maksudnya apa? Kita tahu dengan bisnis online biasanya
calon pembeli itu masih ragu-ragu, ini benar nggak sih barangnya dikirim gitu loh. Ini benar nggak sih barangnya sampai mereka diterima, ini bohong atau enggak sih, jujur atau enggak sih, seperti itu. Nah ini kita perlu yakinkan calon pelanggan Anda. Dalam bentuk seperti apa? Dalam bentuk misalnya, kalau misalnya barang nggak terima, kita garansi gitu. Kalau misalnya nggak terima barangnya, kita yakinkan dengan pengiriman ABCDE, misalnya menggunakan ojek online, menggunakan misalnya jasa pengiriman yang lain, JN, Etikin yang lain, kita yakinkan barang itu akan terima oleh pelanggan. Lalu testimoni pembeli sebelumnya, mereka sudah membeli produknya kita dan itu lebih meyakinkan mereka. Terus misalnya apa lagi? Misalnya contoh pembayaran, saya nggak mau nih kalau misalnya transfer dulu, katakanlah begitu. Oke, kalau misalnya nggak mau transfer dulu, menggunakan pihak ketiga. Contohnya seperti apa? Marketplace. Nah, marketplace itu membantu kita untuk meyakinkan pelanggan untuk bertindak untuk membeli produknya kita. Seperti itu. Jadi sekali lagi yakinkan calon pelanggan Anda dengan percaya diri. Aktif berinteraksi dengan calon pelanggan. Nah, ini penting sekali. Ya, saya katakan ketika kita memulai bisnis kita di online, nomor satu yang menjadi kriteria calon pembeli bukanlah harga. Saya katakan kembali lagi, bukanlah harga. Kecuali di marketplace ya, karena perbandingan sudah jelas. Di luar dari itu, yang menjadi penjualan kita sangat cepat itu adalah bagaimana kita merespons pertanyaan dari calon pembeli. Semakin cepat kita merespons pertanyaan dari pembeli, maka itu pun akan meningkatkan penjualan kita lebih tinggi. Seperti itu. Kenapa demikian? Ini yang sering saya alami, karena saya juga melakukan hal ini. Saya menjual produk yang lebih tinggi dibandingkan kompetitornya saya, tetapi produk saya lebih laku gitu. Itu pun saya dapat testimoni langsung dari pembeli saya. Ketika dia pernah mengatakan, atau pembeli saya pernah mengatakan, produk saya itu lebih mahal dari yang lain, dia tahu katanya. Tetapi dia tetap membeli melalui saya. Kenapa? Karena dia bilang responsnya lebih cepat dibandingkan yang lain. Jadi ini penting sekali berinteraksi dengan calon pelanggan dengan cepat. Respons semakin cepat, semakin tinggi meningkatkan penjualan. Terakhir, lakukanlah jualan. Seperti itu. Itu langkah-langkahnya. Hanya 6 langkah mudah atau 6 langkah untuk memulai bisnis online. Nah, oke, kita masuk ke dalam satu persatu. Visual. Ini yang saya katakan visual itu penting. Kenapa? Karena kita hanya menjual visual atau gambar atau video kepada calon pembeli kita tanpa perlu kita menunjukkan produknya langsung. Seperti itu. Lihat 2 buah gambar ini. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Mana yang lebih menarik? Gambar sebelah kiri atau gambar sebelah kanan? Dengan produk yang sama-sama sepatu, bisa dikatakan yang lebih menarik itu adalah sebelah kanan. Karena lebih bersih, lebih bagus, lebih cerah, atau lebih dilihat lebih baik. Contohnya ini, berikutnya, sebelah kiri, sebelah kanan. Pasti jawabannya adalah yang sebelah kanan yang lebih menarik. Yang sebelah kiri produknya sama, handphone, sebelah kanan juga sama handphone. Yang sebelah kiri di fotonya di lantai, sedangkan yang kanan itu tanpa background dan lebih mirip, itu adalah hasil foto yang profesional seperti itu. Nah, untuk membuat foto seperti itu, sebenarnya apakah benar kita bisa buat foto itu dengan kita mandiri, kita sendiri membuat foto yang sebelah kanan ini atau visual yang sebelah kanan ini? Apakah harus mempunyai kamera digital yang tingkat tinggi ataupun mempunyai skill profesionalisme untuk membuat gambar seperti itu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena semua orang bisa membuat gambar seperti demikian. Ini contohnya. Nah, ketika sebuah produk, kita hanya cukup untuk memiliki selembar kertas karton putih untuk bisa kita dapatkan gambarnya yang profesional seperti contoh yang sebelumnya. Hanya dengan selembar kertas karton putih kita taruh produknya di sana, dan untuk pengambilan gambarnya pun tidak perlu menggunakan kamera digital yang mahal. Kita cukup menggunakan smartphone, handphone kita. Saya yakin rekan-rekan di sini pun sudah memiliki smartphone yang sudah mempunyai kamera. Hanya dengan selembar kertas karton putih kita bisa menghasilkan gambar profesional seperti sebelumnya. Yang perlu diperhatikan selain itu adalah mungkin pencahayaannya, gunakan semakin terang itu semakin baik.
Gunakan cahaya yang lebih terang. Kalau misalnya lampu tidak cukup, bisa menggunakan cahaya matahari. Atau berikutnya misalnya rekan-rekan semua bisa atau lebih rajin gitu. Rekan-rekan bisa membuat mini studio hanya dengan sebuah kardus dan kertas karton dan ada lampu di atasnya. Nah, ini hasilnya bisa lebih maksimal lagi. Jadi hanya dengan sebuah kardus, di dalamnya ada kertas karton putih dan juga lampu. Kualitas gambarnya akan jauh lebih baik. Atau misalnya rekan-rekan punya sedikit modal, rekan-rekan bisa membeli mini portable studio yang harganya paling beberapa ratus ribu sekian. Jadi dengan hanya selembar kertas karton putih ataupun lebih rajin menggunakan satu buah kardus ataupun punya modal lebih membeli mini portable studio, bisa menghasilkan gambar atau visual yang profesional. Saya kembali ingatkan, kenapa? Karena sekali lagi visual itu menjadi satu yang bisa kita tampilkan kepada calon pembeli kita di dalam online. Karena ada istilah good visual is good business. Nah, di dalam online visual kita bagus, maka keuntungan lebih bagus pun kita bisa raih di dalam online. Oke, masuk berikutnya. Setelah kita punya visual bagus, punya produk yang bagus, produk knowledge yang bagus, di mana kita akan tawarkan. Nah, tadi saya katakan perbanyak channel, mau di sosial media, mau di marketplace, mau di website dan yang lain, sebanyak-banyaknya kita tampilkan di sana akan lebih mudah meningkatkan keuntungan bagi kita. Lalu saya akan masuk ke dalam namanya WhatsApp Business. Apa itu WhatsApp Business? Nah, WhatsApp Business itu adalah satu buah aplikasi yang bisa rekan-rekan gunakan untuk memaksimalkan penjualan bisnis atau penjualan produk atau bisnis rekan-rekan di dalam online. Makanya ini saya sangat sarankan menggunakan WhatsApp Business. Kenapa? Ini alasannya. Satu, benefitnya ketika kita punya WhatsApp Business, nah itu bisa menjadi sebuah online store-nya kita atau toko online-nya kita, seperti itu. Lebih meyakinkan calon konsumen dan berisi informasi lengkap bisnis Anda. Baik itu lokasinya di mana, dihubunginya melalui apa, baik itu punya website ataupun Instagram, kita bisa hubungkan, kita bisa tampilkan, bahkan alamat pun, map pun kita tampilkan di dalam WhatsApp Business. Ini keuntungannya. Lalu keuntungan berikutnya adalah one-on-one. Maksudnya one-on-one, ini lebih personal untuk berkomunikasi dengan calon pelanggan atau calon pembeli Anda. Dan ini lebih mudah meningkatkan penjualan. Kenapa? Ketika dengan one-on-one, calon pembeli itu merasa terlayani. Seperti itu. Lalu kita juga memiliki katalog. Katalog produk bisa ditampilkan di dalam WhatsApp Business yang berbeda dengan WhatsApp personal atau WhatsApp biasanya. Dengan mudah calon pembeli bisa melihat produk apa saja yang kita jualkan di dalam katalog tersebut. Lalu labeling. Nah, labeling ini sangat menguntungkan kita kalau kita berjualan online di dalam WhatsApp Business. Kita bisa mengetahui status konsumen berdasarkan kelompoknya yang sudah kita tentukan. Misalnya kita bisa tentukan, kita labelkan calon pembelinya misalnya baru calon pembeli, belum membeli produknya kita. Lalu berikutnya misalnya kelompok yang sudah membayar atau sudah membeli produk kita, ataupun yang terakhir kelompok calon pembeli yang sudah menerima produk kita atau menggunakannya. Nah, itu kita bisa labeling di sana. Ini keuntungannya WhatsApp Business. Terus berikutnya adalah away message. Nah, ini keuntungannya menggunakan WhatsApp Business adalah kita bisa memastikan konsumen mendapatkan jawaban walaupun Anda sedang tidak aktif. Nah, ini bisa otomatis kita menjawabnya ketika ada calon konsumen yang bertanya di dalam WhatsApp Business. Ini yang sempat saya katakan kenapa respons cepat itu meningkatkan penjualan. Ini bisa dimanfaatkan menggunakan WhatsApp Business. Salah satunya adalah away message. Terus kedua adalah quick replies. Berikut quick replies. Quick replies itu dapat menjawab pertanyaan konsumen dengan cepat. Jadi misalnya kita bisa menyimpan jawaban-jawaban yang sering ditanyakan oleh konsumen. Dengan jawaban itu, dengan
dengan penekanan beberapa keyboard tertentu itu sudah bisa tampil jawaban yang kita simpan seperti itu. Nanti saya akan jelaskan lebih detailnya masing-masing keuntungan dari WhatsApp Business ini. Oke, bagaimana sih menggunakan WhatsApp Business ini? Ya, fungsinya sama dengan WhatsApp biasa. Kita install di dalam aplikasi Store, baik itu di Android maupun di Apple Store seperti itu. Lalu kita tinggal mengisi nomor telepon kita yang sebelumnya. Jadi kita bisa pindah dari WhatsApp yang personal, WhatsApp biasa, kita pindah menjadi WhatsApp bisnis. Yang otomatis semuanya nanti kontak dan segala macam pun bisa diakses di sana. Hanya seperti demikian. Oke, kita masuk satu persatu. Yang kita perlu kita lakukan di dalam WhatsApp bisnis. Kita perlu setting dulu pertama kali. Nah, setting itu berada di mana letaknya? Di dalam WhatsApp bisnis, biasa di pojok kanan atas ada 3 buah titik. Nah, kita klik titik itu. Di dalamnya ada settings. Masuk di dalam settings, ini tampilannya. Di dalam settingsnya WhatsApp Business. Lalu ada namanya Business Settings. Ini yang perlu kita lakukan. Nah, di dalam Business Settings, di dalamnya masing-masing ada Business Profile, Katalog, Statistik, Short Link, Link Account, Away Message, Greeting Message, Quick Replies. Inilah fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk kita gunakan di dalam WhatsApp Business. Masuk tetap di dalam profile, Business Profile. Nah, gunakan, pastikan di dalam WhatsApp Business Anda menggunakan ada gambarnya. Gambarnya ini bisa menggunakan gambar apa? Misalnya punya logo, punya icon, gunakan logo tersebut. Tapi misalnya tidak punya logo, bisa foto produk Anda. Gunakan produk Anda di sana. Terus berikutnya menggunakan nama yang bisa kita gunakan untuk mempermudah ketika calon pembeli menggunakan atau mengkontak kita, mereka sudah tahu namanya kita siapa. Terus berikutnya deskripsinya. Contohnya ketika saya menggunakan nama Duogismo, saya menggunakan deskripsi gadget gue dari Duogismo. Artinya apa? Artinya saya meyakinkan calon pembeli itu ketika berinteraksi dengan Duogismo, mereka sudah tahu untuk memiliki gadget dari Duogismo. Seperti demikian. Terus alamat saya tampilkan, bahkan map pun bisa saya tampilkan di sana untuk mempermudah dari calon pelanggan saya atau calon pembeli saya. Lalu kategori kita pilih sesuai. Nah, business hours pun bisa kita tentukan. Kita mulai aktif dari jam berapa sampai jam berapa. Seperti itu. Lalu email kita tampilkan. Nah, maka tampilannya akan seperti demikian ketika calon pelanggan melihat business profile dari WhatsApp kita. Seperti itu. Oke, lalu berikutnya WhatsApp Business Katalog. Nah, ini yang menarik saya katakan, di dalam WhatsApp Business pun kita bisa menyediakan katalog produknya kita. Seperti itu. Contohnya seperti apa? Nah, kita bisa masukkan gambar atau foto-foto produk kita bisa masukkan judulnya, harganya, deskripsinya, lalu kita bisa linknya ke luar daripada WhatsApp Business. Untuk lebih detail, misalnya kita punya website ataupun sosial media yang lainnya, kita bisa tampilkan linknya di sana. Lalu kita juga bisa masukkan kategori produk atau kode produknya kita, seperti itu. Tapi ini perlu diperhatikan, ketika di dalam memasukkan katalog produk kita di dalam WhatsApp Business, ini akan direview oleh WhatsApp-nya, oleh WhatsApp Business. Pastikan produk-produk kita tidak bertentangan dengan kriteria yang ditentukan oleh WhatsApp Business. Biasanya yang dilarang itu adalah produk-produk yang misalnya senjata api ataupun binatang ataupun yang lainnya masih banyak. Tapi boleh kita menjual produk, misalnya produk kaos dengan gambar binatang, itu masih diizinkan oleh WhatsApp. Tapi kita menjual binatang itu tidak diizinkan oleh WhatsApp Business. Seperti itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan, tidak semua produk yang kita tampilkan di dalam WhatsApp Business itu bisa diterima atau diaktifkan oleh WhatsApp. Jadi akan direview. Nah, setelah
kita tampilkan di dalam katalog, maka tampilan seperti demikian gitu loh. Jadi ini adalah katalog manajernya kita akan melihat produk-produk apa saja sudah kita tampilkan. Tinggal mau lebih dari satu kita tambahkan lagi di sini. Oke, masih di katalog. Nah, ini fungsinya untuk mempermudah kita juga. Ketika kita berkomunikasi dengan calon pembeli, di sini kita bisa langsung kelihatan. Nah, ini katalognya. Kita tinggal tampilkan, kita akan pilih, dan kita tinggal kirim katalognya seperti apa. Seperti itu. Jadi, di dalam komunikasi dengan calon konsumen, dengan fitur paperclip ini, kita klik, lalu akan tampil di sini, pilihannya adalah katalog. Maka akan muncul seperti ini, kita tinggal kirim kepada calon pembelinya kita. Ini keuntungannya. Lalu statistik, di dalam WhatsApp Business kita bisa tahu berapa pesan yang sudah kita kirim, berapa yang pesan sudah dibaca atau diterima, berapa pesan yang sudah dibaca, dan berapa pesan yang kita terima. Nah, ini datanya. Saya tidak akan terlalu lama di sini. Lanjut. WhatsApp Business itu short link. Nah, ini fungsinya buat apa? Fungsinya begini. Ketika kita punya WhatsApp, kita bisa membuat WhatsApp link yang ketika link itu diklik, langsung masuk ke dalam WhatsApp dan berkomunikasi dengan WhatsApp-nya kita. Seperti itu. Ini short link. Jadi biasanya kalau kita misalnya menulis WhatsApp, kita tinggal menulis nomor teleponnya WhatsApp. Misalnya contohnya seperti saya, 0812 188 2022. Hanya seperti itu. Biasanya kalau seperti itu, pengguna smartphone mereka perlu mengetik sekali lagi atau menyimpan nomor itu ke dalam handphonenya supaya bisa mereka komunikasi melalui WhatsApp. Dengan ada short link ini akan mempermudah kita. Misalnya dengan hasilnya seperti ini linknya https://wa.me/628 sekian. Nah, ini akan lebih mudah ketika kita mengirimkan link ini, calon konsumen kita tinggal klik link ini, langsung muncul WhatsApp-nya kita untuk komunikasi. Ini keuntungannya seperti itu. Jadi ini bisa kita copy di sini ataupun kita bisa bagikan ke tempat lain, misalnya seperti itu. Misalnya contohnya ke Instagram, ke sosial media yang lainnya seperti itu, atau ke website seperti itu. Nah, selain itu kita pun bisa membuat pesan message-nya seperti apa. Saya contohnya membuat message seperti ini. Halo 2 Gizmo, saya mau tanya tentang gadget. Ya, seperti itu. Setelah saya simpan ini, saya simpan, maka ini tampilan akan berubah. Link ini akan berubah, link ini akan ditambahkan dengan pesan yang saya isi di sini. Jadi ketika keuntungannya adalah ketika kita menggunakan short link, menggunakan pesan atau dengan message dan kita bagikan ke sosial media atau ke orang lain, ketika mereka klik link itu, selain akan tampil WhatsApp-nya kita, langsung sudah ada tampil pesan ini di dalam WhatsApp-nya calon pembeli. Mereka tinggal isi namanya dan sekian dan yang lainnya, mereka tinggal kirim. Nah, ini mempermudah calon pelanggan untuk berkomunikasi dengan kita. Seperti itu. Berikutnya, sebelumnya ada link accounts. Link account saya nggak terlalu bahas di sini. Link accounts itu hanya menghubungkan link dari Facebook ke dalam WhatsApp bisnisnya kita. Itu kalau misalnya rekan-rekan aktif di Facebook, ini bisa dimanfaatkan seperti demikian. Terus berikutnya, nah ini yang menarik nih, saya katakan tadi ada away message. Apa itu away message? Away message itu memudahkan kita atau membantu kita untuk menjawab, merespons calon konsumen kita tanpa kita harus aktif seperti itu. Jadi misalnya ketika kita set jamnya itu adalah jam tidak aktif, itu jam tidur misalnya jam 12 sampai jam 5 pagi misalnya seperti itu, kita tidak aktif, tapi ada kemungkinan calon pelanggan yang menghubungi kita ke WhatsApp bisnisnya kita. Nah, dengan demikian kita sudah bisa menyimpan
itu adalah jawaban otomatis. Nah, ketika ada calon pelanggan menghubungi kita, kita tidak aktif, kita bisa nyimpan jawaban otomatisnya seperti apa. Seperti misalnya saya mengisi pesannya, terima kasih telah menghubungi Duogismo, tim kami pasti segera menghubungi Anda kembali. Nah, ketika membaca seperti ini, calon pelanggan pun sudah tahu, oh mereka pasti akan dihubungi kembali. Seperti itu, walaupun kita tidak aktif. Ya, ini disimpan, away message ini. Ketika disimpan, kita bisa simpan schedule-nya itu kapan. Misalnya schedule-nya itu hanya ketika jam tidak aktif, atau kita bisa setting jam berapa sampai jam berapa, itu bisa kita setting schedule-nya. Lalu penerimanya siapa? Ini bisa saya setting penerimanya semua orang yang berada di dalam kontak list saya, ataupun orang baru yang belum ada di kontak list saya. Ataupun hanya bisa tampil kepada orang-orang yang tidak ada di dalam kontak list saya. Jadi istilah calon pelanggan baru yang menghubungi WhatsApp bisnis saya. Ini bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua. Saya lebih menyarankan kalau misalnya itu jam tidak aktif, bisa ke semua yang berada di dalam kontak list plus semua yang belum tidak ada di dalam kontak list rekan-rekan. Berikutnya, greeting message. Apa itu greeting message? Greeting message itu adalah kita bisa setting. Misalnya dalam waktu 14 hari kita tidak berkomunikasi dengan yang di kontak listnya kita bisa mengirimkan pesan kepada mereka secara otomatis. Ini keuntungannya. Jadi misalnya kita bisa menyapa mereka, halo, misalnya halo, kita sudah 2 minggu kita tidak berkomunikasi, apa kabar? Bagaimana dengan produk yang sudah digunakan? Boleh minta testimoninya? Nah, contohnya seperti itu. Ini bisa kita gunakan. Jadi ketika kita sudah menggunakan greeting message, kita bisa mengirim kepada calon atau kita mengirimkan kepada pembeli kita untuk meminta testimoni. Ini bisa kita gunakan. Jadi otomatis dalam waktu 12 atau 14 hari ini bisa kita kirimkan kepada mereka. Ini yang bisa dimanfaatkan supaya mereka merasa mereka masih aktif diperhatikan oleh kita. Ini yang saya katakan kenapa lebih personal sifatnya menggunakan WhatsApp bisnis. Terus berikutnya, quick replies. Nah, ini sangat menarik atau sangat penting untuk digunakan. Saya bisa menyimpan jawaban-jawaban yang biasa ditanyakan oleh calon pembeli. Misalnya mereka menanyakan alamatnya di mana, atau pengirimannya menggunakan apa, ataupun cara pembayarannya seperti apa. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang terjadi di dalam penjualan online. Nah, ini daripada saya harus mengetik ulang lagi satu persatu, saya tinggal simpan dengan shortcut. Misalnya alamat, saya ketik alamatnya, lalu saya ketik shortcutnya, misalnya menggunakan garis miring, baru saya tulis alamat. Seperti itu. Jadi berikutnya ketika saya berkomunikasi, saya tinggal ketik garis miring dan alamat, maka akan muncul alamat yang sudah saya simpan. Ataupun misalnya yang lain tadi saya sebutkan, misalnya menggunakan kita menyimpan itu nomor rekening seperti itu, ataupun cara pengiriman seperti apa kita kirim. Tinggal ini dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua. Nah, ini contohnya quick replies. Ketika saya tinggal ketik huruf atau garis miring ini, maka akan muncul data-data yang sudah saya simpan, shortcut yang sudah simpan sebelumnya. Contohnya alamat dan yang lainnya. Ketika saya klik alamat ini, maka akan otomatis tampil alamat yang sudah saya simpan sebelumnya. Ini keuntungan yang bisa digunakan di dalam WhatsApp Business. Ini satu lagi yang sangat menarik, WhatsApp Business Labeling. Nah, fungsinya untuk apa? Saya bisa mengkelompokkan dari WhatsApp Business ini mana konsumen baru, mana yang sudah pernah melakukan pemesanan, mana yang sudah melakukan pembayaran, mana yang sudah ataupun belum bayar, ataupun mana yang sudah selesai mereka terima produk penjualan saya, seperti itu. Ini keuntungannya masing-masing. Saya bisa kelompokkan. Kenapa? Saya akan bisa tahu gitu. Nah, caranya adalah kita tinggal klik atau tahan
dari komunikasi dengan calon pembeli itu muncul di atas label seperti ini yang diklik, maka tampilan seperti ini. Nah, ketika kita melihat labelsnya di sebelah pojok kanan atas, maka tampilannya akan seperti ini. Berapa jumlah konsumennya, berapa konsumen yang baru, berapa konsumen yang sudah memesan, berapa yang belum bayar, berapa yang sudah bayar, dan berapa yang sudah selesai. Nah, ini untuk memudahkan saya ketika misalnya saya punya konsumen yang sudah calon konsumen sudah memesan, tetapi mereka belum bayar. Saya tinggal klik new order di sini kelompoknya, saya lihat siapa saja, saya tinggal memastikan mereka pembayarannya dengan cara apa, cara pembayarannya bagaimana, terus kapan harus dibayarnya. Ketika yang sudah bayar ataupun masih belum bayar seperti itu, ini kelompoknya lagi. Ataupun yang sudah bayar gitu, ini saya informasikan ini barang sudah terkirim seperti itu. Ini fungsi atau keuntungannya menggunakan WhatsApp Business dengan labeling. Oke. Tadi fitur-fitur saya sudah jelaskan, benefitnya sudah jelaskan, sekarang kita masuk strategisnya. Strategi ini yang paling penting bisa kita manfaatkan di dalam WhatsApp Business. Pertama, ketika ada konsumen yang mengontak kita belum menyimpan nama kontaknya, caranya adalah kita menyimpan nama panggilannya, kita menyimpan kontaknya dengan nama panggilan, plus nama produk yang kita jual atau yang kita tawarkan, plus nama kotaknya calon konsumen itu berada di mana. Kenapa tujuannya seperti ini atau fungsinya untuk apa kita gunakan seperti ini? Kita tahu itu namanya siapa, dia pernah menanyakan produk apa yang kita jual, bisa saja produk kita lebih dari satu, dan kotanya di mana. Akan mempermudah kita akan tahu, oh pembeli ini ingin membeli produk ini dan kotanya di sini. Dengan tahu produknya apa, kita tidak akan menanyakan kembali barang apa yang mereka cari seperti itu. Sedangkan kalau kota, itu akan memudahkan kita untuk mengetahui lokasinya di mana dan menilai atau menghitung ongkos kirimnya kita seperti itu. Jadi ketika kita tahu kota di mana, kita tidak perlukan bertanya lagi kotanya di mana, karena kita tahu dari sana kita bisa menghitung biaya pengirimannya seperti itu. Jadi ketika menyimpan nama kontak di dalam WhatsApp Business, usahakan gunakan nama panggilan plus produknya dan plus kotanya di mana, kota tempat tinggalnya. Seperti itu. Berikutnya, huruf tebal, huruf miring, huruf coret. Nah, ini fungsi yang disediakan oleh WhatsApp yang bisa kita gunakan. Huruf tebal itu gunakan tanda bintang di awal kata dan di akhir kata atau di akhir kalimat. Huruf miring menggunakan garis bawah di awal dan akhir kalimat. Dan huruf coret menggunakan tombol seperti cacing ini atau disebutkan strike through, yang gambar seperti cacing ini. Strike through di awal dan di akhir kalimat. Ini yang bisa kita gunakan juga di dalam WhatsApp Business. Huruf tebal untuk lebih memastikan apa yang mau kita tekankan di dalam teksnya kita. Huruf miring untuk membuat mereka melihat, oh ini ada teks yang berbeda ataupun ada penekanan yang berbeda di dalam teksnya kita. Huruf coret biasanya digunakan untuk promo ataupun diskon. Misalnya diskon harga normal 100.000 dicoret menjadi 80.000 seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ini penting. Gunakan maksimal 35 karakter di kalimat pembuka atau judul. Nah, ketika kita menyapa ataupun mengirimkan pesan kepada calon konsumen kita, yang pertama kali mereka lihat itu adalah judulnya atau 35 karakter pertama yang mereka lihat. Karena lebih dari 35 karakter biasanya dalam bentuk titik-titik ataupun bisa juga read more biasanya seperti itu atau baca lebih lanjut seperti itu. Itu kalau sudah banyak kontennya. Nah, usahakan ketika menggunakan kalimat pembuka atau judul hanya menggunakan 35 karakter supaya apa? Supaya pesan kita dalam 35 karakter itu dalam judul itu sudah terbaca jelas oleh calon pembelinya kita. Seperti itu. Ya, jadi pastikan kalau bisa usahakan jangan lebih dari 35 karakter. Menggunakan huruf tebal biasanya kalau misalnya itu judul atau kalimat pembuka. Lalu kalau kita misalnya tambahkan gambar. Nah, usahakan kita ada gambar, ada teksnya, tambahkan atau kita kirimkan gambar dahulu baru kemudian teks. Jangan terbalik ya.
Sekali lagi, kita kirimkan gambarnya dahulu, baru teks. Bukan kebalikannya. Kenapa? Karena cenderung ketika mereka buka atau calon pembeli buka, mereka akan membaca dulu. Atau mereka akan membaca yang paling terakhir kita kirimkan kepada calon pembeli. Seperti itu. Berikutnya strategi yang lain. Nah, tips membuat kalimat pembuka. Ini penting. Kalimat pembuka inilah yang menentukan calon pembeli untuk membaca lebih lanjut dari isi produk yang kita tawarkan. Seperti itu. Contoh yang pertama, kalimat awal 80% dari keseluruhan pesan Anda jadi buat yang menarik dan tidak mudah diprediksi. Jadi tidak berpikir lagi nih apaan sih seperti itu. Di dalam judul itu mereka membaca, mereka sudah tahu 80% kurang lebih itu apa gitu loh. Tetapi kita bisa membuat mereka lebih penasaran gitu. Kita buat penasaran, walaupun mereka tahu kita mau isinya apa, tapi mereka penasaran di dalamnya. Nah, buat penasarannya seperti apa? Misalnya kita bikin produknya yang lebih menarik. Misalnya sepatu, misalnya saya bilang sepatu ini bisa membuat Anda terbang, misalnya seperti itu. Itu adalah contohnya membuat mereka tahu produknya adalah sepatu, tapi bikin penasaran dengan seperti itu. Usahakan hindari dengan kata mau dengan produk ini, ya ini jangan gunakan lagi karena sudah banyak digunakan oleh orang. Jadi cenderung calon pembeli sudah tahu kita sudah menawarkan apa, kita mau menawarkan apa gitu. Sedangkan contoh awal tadi dengan saya bilang sepatu ini bisa membuat Anda terbang gitu. Belum tentu ini menawarkan produk gitu. Buat dia penasaran untuk membaca isinya lebih lanjut. Oke, berikutnya misalnya bisa menggunakan contoh judul makan siang Anda siap dikirim sekarang. Nah, misalnya seperti itu. Dengan judul seperti ini membuat calon pembeli ini penasaran. Makan siang apa nih gitu. Seperti itu. Tapi saya tidak akan menanyakan mau nggak makan siang. Enggak. Saya tidak menggunakan kalimat itu. Karena mereka sudah tahu dengan kalimat itu, saya mau dijualin nih. Seperti itu. Ya, jadi ini bisa gunakan lebih kreatif lagi menggunakan judul-judul yang seolah-olah produk ini sudah menjadi miliknya dia. Seperti itu. Pastikan membuat kalimat pertama tersebut dengan tulisan bold atau huruf tebal dengan menggunakan tanda bintang di awal dan akhir kalimatnya. Ya, ini penting. Ini dipelajari oleh rekan-rekan semua. Bisa lebih kreatif lagi menggunakannya. Terus berikutnya. Nah ini paling jangan dilakukan atau paling harus dihindari melakukan spamming. Apa itu spamming? Spamming itu mengirimkan konten secara massal kepada orang banyak tanpa kita kenal. Biasanya kalau orang nggak kenal mengirimkan produk jualan langsung atau istilahnya langsung hard selling atau menjual produk, biasanya orang tidak nyaman dilakukan seperti itu. So tidak perlu kita mengatakan orang lain, coba rekan-rekan rasakan sendiri gitu. Ketika mendapatkan konten seperti itu, saya yakin rekan-rekan semua pun pasti akan tidak nyaman. Yang paling sering kita dapatkan itu ketika contohnya di SMS itu adalah penawaran pinjaman online, KTA dan segala macam. Itu sangat mengganggu sekali. Jangan lakukan itu. Ketika kita melakukan itu dan mengganggu calon pembeli kita, ada kemungkinan WhatsApp bisnis kita akan di-report oleh mereka dan ada kemungkinan WhatsApp bisnis kita akan diblok oleh WhatsApp-nya. Makanya saya sangat tidak menyarankan rekan-rekan melakukan namanya spamming. Ketika diblok itu akan menjadi kerugian, nomor handphone yang kita gunakan di dalam WhatsApp bisnis tidak bisa digunakan lagi. Seperti itu. Oke, hindari penggunaan kalimat-kalimat yang mudah diprediksi judul. Contohnya misalnya pengucapan salam, assalamualaikum atau nama budaya, promo, selamat pagi, hanya hari ini dan lainnya. Ini hindari di judul. Sekali lagi, hindari di judul. Tapi boleh digunakan di dalam deskripsi produknya atau deskripsi kontennya. Seperti itu. Tapi jangan digunakan di judul. Hindari kalimat jualan di judul. Sebenarnya ini agak unik. Kenapa saya bilang unik? Sebenarnya semua orang itu senang berbelanja. Tetapi mereka tidak suka dijualin. Itu maksudnya. Jadi kita harus kreatif menggunakan kalimat-kalimat yang tidak kita berjualan di awalnya seperti itu. Jadi mereka senang membeli produk, tetapi mereka tidak suka dijualin.
Itu adalah contoh-contoh konsumen di Indonesia. Ya, jadi gunakan lebih kreatif lagi bagaimana kita menggunakan kalimat-kalimat yang baik untuk berjualan tanpa mereka merasa dijualin. Terus berikutnya, nah ini contohnya saya membuat satu buah konten. Produknya adalah apa? Produknya adalah sepatu. Produk sepatunya itu gambarnya profesional dengan visual yang saya tampilkan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya. Lalu saya membuat sebuah title atau judul gitu, atau kalimat pembuka, sepatu yang bisa membuat Anda terbang. Ketika saya membaca atau saya membuat kalimat seperti ini, calon pembeli akan melihat, sepatu apaan yang bisa membuat saya terbang, seperti itu. Dia bisa tahu produknya sepatu, dia bisa tahu, tapi mereka penasaran kenapa bisa terbang, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh kalimat pembuka yang bisa digunakan oleh rekan-rekan semua. Ya, pastikan itu sudah 80% isinya tentang apa dan membuat mereka penasaran untuk selanjutnya. Lalu saya membuat isinya. Nah, isinya adalah halo bro. Nah, ini ucapan salam. Bayangkan kalau kamu bisa melompat lebih tinggi ketika bermain basket, lebih keren pastinya. Nah, ini saya menggunakan strategi-strategi NLP yang membuat mereka untuk membayangkan supaya mereka ketika menggunakan produk ini, mereka menjadi lebih keren lagi. Gitu. Lalu saya menjelaskan, sepatu Nike ini dirancang dengan teknologi air pump, itu adalah fitur atau fungsinya, dapat membantu Anda melompat lebih tinggi dari biasanya, dan bagaikan seperti terbang. Seperti itu. Keunggulan. Nah, sampai sekali lagi saya katakan, jangan hanya menunjukkan itu fitur-fiturnya, tapi juga menampilkan itu benefitnya dari produk ini. Lebih ringan membuat Anda melompat lebih tinggi dari biasanya. Desain trendy, itu adalah fitur atau fungsinya, dapat digunakan untuk secara casual. Itu adalah benefitnya. Jahitannya presisi, itu adalah fungsinya. Tetap nyaman dipakai dalam waktu yang lama. Itu adalah benefitnya. Sekali lagi ya, bedakan antara fitur dengan benefit. Pilihan warna yang menarik, merah, ungu, biru, itu adalah fitur atau fungsinya. Sesuai gaya masa kini, ini adalah benefitnya. Ya, bedakan antara fitur dengan benefit. Terus berikutnya, harganya normal 1,2 juta, harga promo hanya Rp840.000, diskon 30%. Khusus hari ini. Nah, khusus hari inilah ini yang disebut dengan urgensi. Urgensi itu membuat mereka untuk mengambil tindakan atau membeli produk kita. Ketika kita bilang hanya hari ini, besok udah harga normal lagi, seperti itu. Jadi membuat mereka untuk bertindak saat ini juga. Stok sangat terbatas. Ya kalau udah habis ya barangnya sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Ini yang membuat mereka atau calon pembeli itu untuk segera mengambil tindakan atau mengambil, ini disebut dengan konversi. Call to action-nya meningkatkan konversi lebih tinggi untuk penjualan. Ya, ini disebut call to action. Kalimat-kalimat atau kata-kata yang membuat calon pembeli untuk bereaksi untuk membeli produknya kita. Terus berikutnya, pastikan sepatu ini menjadi milik Anda. Pesan sekarang. Ingat ya, dengan kata kunci pesan sekarang pun bisa membuat mereka untuk mengambil tindakan saat ini. Ini yang disebut dengan call to action, ya. Oke. Berikutnya, setelah kita sudah tahu bagaimana kita menampilkan produk di salah satu channel di dalam WhatsApp Business, kita perlu tahu juga tipe-tipe marketnya. Tipe market ini cenderung terbagi menjadi 3. Yang satu sebenarnya cold market, berikutnya adalah warm market, yang terakhir adalah hot market. Cold market itu adalah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Sedangkan warm market dari yang sudah tahu produk kita tawarkan menjadi tertarik untuk membeli. Lalu hot market yang sudah tertarik untuk membeli berubah menjadi pembelian. Seperti itu. Lalu bagaimana merubahnya dari cold market menjadi warm market dan warm market menjadi hot market? Kita masuk dari cold market. Dari orang tidak tahu menjadi tahu. Kita infokan produk kita sebanyak-banyaknya kepada orang lain yang belum tahu. Itu gunanya adalah merubah menjadi tidak tahu menjadi tahu. Itu adalah cold market. Setelah banyak orang tahu, nah kita rubah gitu. Itu masuk ke dalam namanya warm market. Dari yang tahu, baru tahu saja menjadi tertarik. Dengan apa? Dengan penawaran-penawaran.
Dalam bentuk apa? Misalnya diskon, gratis ongkos kirim, hadiah, dan yang lainnya. Nah, penawaran-penawaran inilah yang bisa merubah dari misalnya tidak tahu menjadi tahu. Seperti itu. Ataupun ini dalam bentuk promo. Misalnya tidak dalam bentuk promo. Seperti apa kita bisa merubah mereka dari tahu menjadi tertarik? Kita bisa contohnya eksklusivitas produknya kita. Dengan eksklusivitasnya produk kita, calon pelanggan itu merasa lebih senang untuk memiliki produknya kita. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan merubah dari tahu menjadi tertarik. Ya, itu contoh-contohnya. Atau warm market. Lalu yang terakhir, merubah jadi tertarik menjadi pembelian. Itu disebut dengan hot market. Bagaimana merubahnya? Yakinkan calon pelanggan Anda. Ini paling penting. Ketika mereka yakin, baru kita bisa merubah dari tertarik menjadi membeli. Bisa menggunakan garansi, menggunakan permudah cara berbelanja. Nah, menggunakan urgensi dan scarcity tadi. Urgensi itu adalah apa? Khusus hanya hari ini misalnya. Terus scarcity hanya stoknya tinggal 3 misalnya seperti itu. Itu adalah kalimat-kalimat untuk meyakinkan calon pelanggan untuk merubah menjadi tertarik, menjadi beli atau membeli produknya Anda. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh rekan-rekan semua. Sekali lagi, rubah marketnya yang awalnya dari cold market, yang tidak tahu menjadi tahu, berubah menjadi warm market, yang sudah tahu menjadi tertarik membeli produk Anda, lalu yang terakhir hot market, yang sudah tertarik dan memastikan untuk membeli produk Anda. Oke? Nah, ini ada satu pernyataan dari saya. Penjualan atau pembelian berawal terjadi dari adanya apa? Rekan-rekan bisa pikir sebentar. Oke. Penjualan atau pembelian berawal terjadi karena atau dari adanya penawaran. Perhatikan ini. Ketika kita ada penawaran, maka bisa terjadi penjualan. Tanpa ada penawaran, tidak akan terjadi penjualan. Seperti itu. Jadi bagaimana melakukan penawaran? Nah, saya katakan lagi, yang paling sederhana. Contohnya WhatsApp, rekan-rekan semua. Rekan-rekan mempunyai WhatsApp dan mempunyai list kontak di dalamnya. Baik itu teman ataupun calon pelanggan gitu. Mulai dari sana dahulu. Mulai dari list kontak dari rekan-rekan semua. Buat mereka tahu pertama seperti itu. Apa yang ditawarkan oleh rekan-rekan semua. Seperti saya jelaskan tadi, dari cold market kita rubah menjadi warm market dan menjadi hot market. Ini yang saya katakan kenapa awalnya dari penawaran. Tawarkan mereka, baik itu teman, baik itu calon pelanggan, seperti itu. Tidak apa-apa, misalnya kita berkomunikasi dengan teman, tidak usah malu, tidak usah takut kalau kita berjualan. Karena di dalam kondisi saat ini yang kita harus berkelit dan beradaptasi dalam kondisi saat ini, saya yakin teman-temannya pun atau teman-teman dari rekan-rekan semua itu memahami kenapa kita melakukan penawaran atau melakukan penjualan seperti itu. Karena kita harus tetap stay di bisnis kita, tetap hidup, berada di bisnis kita untuk bisa tetap berjalan seperti itu. Jadi tidak perlu malu untuk rekan-rekan semua melakukan penawaran. Atau bisa juga misalnya seperti ini. Ketika kita melakukan penawaran, kita mengirimkan produk dan produk knowledge-nya, kita tambahkan di bawahnya, misalnya seperti ini. Tidak apa, misalkan teman-teman yang lainnya atau teman-teman atau si A belum membutuhkan, simpan dulu produk ini. Suatu saat kalau butuh sudah tahu menghubungi siapa. Seperti itu, ya. Jadi kita bisa memastikan mereka menyimpan produknya kita. Jadi mereka tahu seperti itu. Atau tambahkan lagi, misalnya teman-teman tidak membutuhkan produk ini, teman-teman bisa membantu dengan menyampaikan atau memberikan informasi ini kepada teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Jadi dengan demikian, walaupun teman kita tidak membeli produk kita, dia bisa membantu untuk menawarkan kepada teman yang lain. Dengan demikian kita bisa mendapatkan data. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya. Ada istilah money is on the list.
Maksudnya apa? Di dunia saat ini yang paling resource yang paling bernilai itu bukanlah minyak. Seperti itu. Kenapa? Karena minyak itu bisa habis. Gitu. Tapi selain itu adalah yang namanya data. Kenapa ada namanya Amazon, Uber, Microsoft, Google, Facebook, Tesla, dan yang lainnya tetap eksis sampai saat ini? Karena mereka mempunyai data. Apa itu data? Data itu adalah daftar-daftar calon konsumennya. Walaupun belum menjadi konsumennya, mereka bisa menyimpan data-data itu untuk mereka manfaatkan. Itu yang sebenarnya cold market yang mereka bisa tawarkan seperti itu. Jadi data itu sangat penting. Data itu bisa dalam bentuk nomor telepon, bisa dalam bentuk email dan yang lainnya. Jadi menyimpan data itu lebih menarik dibandingkan kita menyimpan contohnya minyak seperti itu. Kenapa? Karena data ini kita bisa manfaatkan lagi menjadi nilai yang berguna dalam bentuk penjualan seperti itu. Jadi saya sarankan rekan-rekan semua bisa menyimpan datanya dengan baik. Baik itu calon pelanggan ataupun yang sudah menjadi pelanggannya rekan-rekan semua. Kenapa? Dengan data pelanggan ini penting, akan lebih mudah. Jadi saya punya datanya, nilainya atau angkanya itu sampai 70%, lebih mudah kita menjual kembali kepada orang yang sudah membeli produk kita daripada orang yang belum pernah membeli produknya kita. Jadi akan lebih mudah lagi kita sudah mempunyai data pelanggan dan kita menjual produk yang lain seperti itu dibandingkan kita menjual kepada orang yang baru kenal dengan kita. Jadi sekali lagi saya pastikan data itu adalah hal yang sangat penting dan wajib dikumpulkan oleh rekan-rekan semua, ya. Oke, dari yang saya bahas sebelumnya itu baru salah satu bidang di dalam mendapatkan uang di dalam online atau internet stream of income. Masih ada beberapa kategori lain lagi yang bisa rekan-rekan lakukan untuk mendapatkan keuntungan di dalam online. Yang pertama tadi online shop yang saya jelaskan, itu bisa menjadi penjual produk. Kita sudah punya produknya, kita menjual di dalam online. Atau kita belum punya produknya, kita membeli produk dari orang lain, kita jual ulang. Atau dropshipping, yang tadi saya katakan, kita bisa menjual produk kepada orang lain dan melalui produk orang lain yang menggunakan nama kita. Dropshipping tadi yang disediakan oleh tadi seperti marketplace Shopee, seperti Tokopedia maupun Bukalapak, ya. Terus kategori berikutnya adalah product creation. Product creation itu ketika misalnya rekan-rekan senang menulis, tulisan rekan-rekan itu bisa disimpan di dalam buku digital atau e-book. Nah, buku digital itu pun bisa dijual oleh rekan-rekan semua. Seperti itu. Atau misalnya rekan-rekan jago membuat software, ya. Nah, buat softwarenya dan dijualkan juga secara online. Atau membuat kursus online misalnya, seperti itu. Yang sering kita dengar saat ini kursus online itu misalnya seperti kalau misalnya belajar itu ada pembelajaran online, misalnya Ruang Guru, nah, ada juga Skill Academy, seperti itu. Atau Udemy dan yang lainnya. Ini bisa dilakukan juga mendapat penghasilan di dalam online dengan cara product creation. Lalu content creator, misalnya blogger, senang menulis, tulislah di sebuah blog gitu. Semakin banyak blognya itu, kita bisa mendapatkan keuntungan, misalnya ada yang memasang iklan di dalam blognya kita, ataupun kita bisa menggunakan namanya AdSense. Nanti akan saya jelaskan. Lalu vlogger itu adalah video blogger, buzzer, dan influencer. Ketika kita mempunyai follower yang banyak, itu pun sebenarnya adalah data yang bisa menghasilkan keuntungan buat kita. Jadi kembali lagi content creator bisa dilakukan dari blogger, vlogger, buzzer, dan influencer. Terus berikutnya content publishing. Nah, content publishing itu cenderung adalah kita membuat sebuah website dengan website portal. Itu cenderung seperti itu. Perbedaannya content creator dan content publishing. Kalau content creator cenderung itu adalah personal, content publishing itu adalah media. Dengan content publishing kita bisa menggunakan iklan dalam bentuk AdSense. AdSense itu adalah contoh iklan-iklan banner yang ditaruh di dalam websitenya kita, dan kita bisa mendapat penghasilan ketika ada yang mengklik iklan tersebut.
ataupun melihat iklan tersebut itu dari Google. Jadi kita bekerja sama dengan Google, kita menggunakan AdSense dan kita letakkan AdSense-nya itu, iklan itu di dalam websitenya kita. Lalu ada placement ads, itu dalam bentuk banner, kerjasama dengan brand biasanya. Content placement, community builder. Content placement itu maksudnya kita membuat konten seperti editorial, tapi ujung-ujungnya adalah sebenarnya itu adalah untuk memasarkan produk. Community builder, kita membentuk komunitas di dalam online melalui medianya kita. Lalu berikutnya ada namanya affiliate. Affiliate itu kita bisa dapat keuntungan berdasarkan commission per sale. Jadi teknologi affiliate ini mempermudah kita, misalnya ada satu buah link yang khusus untuk buat kita. Ketika kita memberikan link itu, calon pembeli itu masuk melalui link itu, lalu masuk ke dalam website penjual, lalu membeli produk. Nah, ketika selesai membeli produk, website tersebut atau penjual tersebut mengetahui calon pembeli ini datangnya melalui siapa. Nah, kalau melalui linknya kita akan mendapatkan komisi penjualannya. Terus berikutnya ada commission per acquisition. Kita juga ada fasilitas yang menggunakan belum sampai terjadi tahap pembelian, hanya sampai calon pembeli itu memasukkan datanya, baik nama, nomor telepon, dan yang lainnya, ataupun kartu kredit seperti itu. Dengan begitu pun kita sudah bisa mendapatkan komisi dari affiliate. Terus berikutnya domain dan hosting. Kita bisa menyewakan untuk penyimpanan hosting atau data-data penyimpanan dalam online, ataupun juga nama-nama domain yang biasa disewa per tahun. Lalu berikutnya internet consultant. Ketika kita paham mengenai online ini, kita bisa menyediakan jasa konsultasi, lalu jasa development, jasa training melalui online. Nah, itu adalah ide-ide yang bisa teman-teman kembangkan atau rekan-rekan kembangkan untuk mendapatkan keuntungan melalui online. Semakin banyak idenya yang bisa dikembangkan dan dijalankan, bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Nah, ini dari saya. Idea is cheap, execution is expensive, results are priceless. Ide itu sangat murah atau sangat sederhana. Sebelum ada eksekusi, ketika ada eksekusi itu menjadi nilai yang mahal. Dan ketika kita sudah melakukan eksekusi dari ide tersebut, hasilnya itu akan tidak ternilai. Jadi idea is cheap, execution is expensive, results are priceless. Terima kasih untuk rekan-rekan semua sudah mempelajari atau sama-sama belajar mengenai langkah-langkah untuk berbisnis di online dan beradaptasi atau berkelit di kondisi pandemik saat ini. Semoga rekan-rekan semua dapat terus sukses dan sehat selalu, dan tetap jaga kondisi rekan-rekan semua dan bisa mendapatkan penghasilan dari online. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sukses untuk rekan-rekan semua. Terima kasih.